kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru yang hari ini berkenan untuk mengikuti kegiatan seminar yang saya lakukan. Seminar saya berjudul Laporan Orientasi P3K mengenai nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Cirebon yang dilaksanakan di SDN 2 Kondaksari. Berikut saya tampilkan profil pegawai. Nama saya Yuda Yoga Suara. Saya lahir di Kuningan tanggal 30 November tahun 1990. Alamat saya di Jalan Cempaka Warna nomor 22 Dusun 3 RT 6 RW 3 Desa Panawan Kecamatan 36K Kabupaten Cirebon. Saya guru kelas 6 di SD Negeri 2 Kondaksari. Riwayat sekolah saya bisa dilihat sendiri. Lalu riwayat pekerjaan saya dari 2009 sampai sekarang. Berikut saya akan memaparkan visi dan misi SD Negeri 2 Kondaksari. Visinya yang pertama adalah terwujudnya warga sekolah yang unggul dalam prestasi berbasis iptek, berlandaskan imtak, luhur budi pekerti, dan peduli terhadap lingkungan. Misinya adalah melaksanakan pembelajaran tematik integratif, pendekatan saintifik, dan penilaian otentik. Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara pakem sebagai upaya mewujudkan sekolah sebagai pusat kegiatan belajar yang menyenangkan. Berikutnya, melaksanakan pembinaan berbagai kegiatan lomba baik akademik maupun non-akademik guna meraih prestasi yang unggul berbasis iptek. Berikutnya, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk memupuk bakat dan kreativitas peserta didik. Berikutnya saya akan paparkan latar belakang yang saya ambil sesuai dengan isu yang ada di sekolah kita. Ada 4 isu yang ada di sekolah kita. Dari awal saya kontrak di sini di bulan Maret 2022. Yang pertama, COVID-19 merupakan bencana yang berdampak pada hampir semua bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Hal ini membuat sekolah tidak bisa melakukan pembelajaran secara luring selama lebih dari 2 tahun lamanya. Dampak dari hal tersebut adalah tidak maksimalnya penguasaan kemampuan numerasi dan literasi siswa di tingkat dasar. Isu yang kedua, media pembelajaran seperti buku dan gambar atau tampilan slide pada presentasi PowerPoint terkadang tidak mampu mengobati rasa penasaran siswa terhadap apa yang sedang kita pelajari. Isu yang ketiga, dalam matematika dikenal sebuah istilah bernama operasi hitung. Salah satu komponennya adalah perkalian yang faktanya memang sulit dikuasai oleh siswa yang malas menghafal. Berikutnya, isu yang keempat, kegiatan di hari Jumat terkadang didominasi oleh kegiatan kultum dan bahkan tidak ada variasi lain dalam mengisi kegiatan rutin di hari Jumat. Berikutnya, maksud dan tujuan. Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi isu yang selaras dengan latar belakang yang ada dengan menggunakan media dan metode serta kebiasaan yang bermanfaat bagi peserta didik. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah ada 4. Kemampuan numerasi dan literasi siswa dapat meningkat melalui media barcode numerasi dan literasi. Yang kedua, pemahaman siswa dapat meningkat dengan menggunakan media realia dalam proses pembelajaran. Berikutnya, kemampuan menghafal siswa dapat meningkat secara drastis. Yang keempat, kegiatan di hari Jumat menjadi variatif dan manfaat sholat Jumat dapat diterima oleh siswa dengan baik. Berikutnya saya akan memaparkan rencana kerja saya. Ada 4. Yang pertama, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran barcode, numerasi, dan literasi. Berikutnya saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media realia. Ini Bapak punya contoh namanya MAM. Terus untuk komponen abiotik, contohnya apa saja? Batu, bata, konten, ada lakban, ada tas, ada gelas. Nah di sini ada apa di dalamnya? Air. Air bernyawa enggak? Terus yang keempat, saya akan melakukan pembiasaan tes hafalan matematika selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Selamat pagi anak-anak.
kalian nanti kalian yang tahu itu makanan. Paham ya? Oke, sekarang coba dari yang mudah dulu. 3 kali 3 berapa yo? Oke, Juan coba. Dan yang keempat, saya akan coba melaksanakan sholat duha berjamaah di minggu genap setiap bulan. Berikutnya matriks rencana kerja. Di sini untuk yang poin 1, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran barcode, numerasi, dan literasi. Tujuan dari kinerja tersebut adalah proses pembelajaran dengan media pembelajaran barcode, numerasi, dan literasi mampu meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa. Indikator pencapaiannya ada 2. Yang pertama, siswa dapat memanfaatkan gadget dalam pembelajaran. Dan yang kedua, siswa dapat menggunakan dan mengasah kreativitas dengan memanfaatkan barcode yang di-scan oleh pembelajaran. Waktu perolehannya saya rencanakan dari bulan Maret 2022 sampai dengan Mei 2023. Berikutnya yang kedua, yakni melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media realia. Tujuan kinerjanya adalah pembelajaran menggunakan media realia mampu meningkatkan pemahaman siswa. Indikator pencapaiannya juga ada 2. Yang pertama, siswa mampu memahami materi melalui media pembelajaran yang nyata dan realistis. Yang kedua, siswa dapat melihat secara langsung benda yang sedang dipelajari serta mampu meningkatkan pengetahuan secara langsung. Untuk waktu perolehan, saya rencanakan dari bulan Juni 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024. Berikutnya poin ketiga, pembiasaan tes hafalan matematika 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Tujuan kinerjanya, siswa dapat meningkatkan pengetahuan tanpa perkalian. Berikutnya indikator pencapaiannya, siswa mampu menguasai perkalian dengan baik dan menghafalnya dengan rutin. Waktu perolehannya, saya rencanakan dari bulan September 2024 sampai dengan bulan November 2025. Berikutnya yang keempat, melaksanakan sholat duha berjamaah. Tujuan kinerjanya, siswa lebih memahami makna kebersamaan dan manfaat sholat duha. Indikator pencapaiannya, siswa dapat mengambil manfaat dari kegiatan ini dan memaknai arti sholat duha dengan baik. Dan waktu perolehannya saya rencanakan dari bulan Desember tahun 2025 sampai dengan akhir kontrak saya di bulan Februari 2027. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Saya buka sesi pertanyaan 3 orang. Silakan. Silakan ada yang mau bertanya mengenai rencana kerja saya. Ya, silakan Ibu Dewi. Ya. Saya ingin bertanya Pak, kenapa kok ngambil media barcode? Sedangkan banyak media-media lain. Iya. Begini. Media barcode, numerasi, dan literasi itu sebenarnya tidak umum digunakan di tingkat sekolah dasar. Yang saya tahu dan hasil penelitian saya, barcode, numerasi, dan literasi itu biasanya digunakan di tingkat SMA. Tapi sebenarnya kalau kita mau memanfaatkannya di tingkat SD, itu sebuah inovasi yang luar biasa. Kenapa? Karena memang belum ada. Dan sebenarnya pembuatannya itu sangat mudah. Kita tinggal membuat materi, kita salin linknya, lalu kita buat link tersebut ke dalam bentuk barcode. Anak-anak ke sekolah membawa HP, di-scan barcode tersebut, maka akan muncul rangkuman materi dan FAQD di dalamnya. Jadi itu akan memudahkan kita sebagai guru untuk menyampaikan pada siswa. Tapi bagaimana kalau orang tuanya mungkin menggunakan gadget gitu? Iya. Masih jadul itu gimana solusinya Pak? HP jadul. Dan sebenarnya ada kamera terhubung ke internet dan bisa mengakses Play Store, itu sudah tidak. Kalaupun misalnya orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya untuk tidak membawa HP, ya sebenarnya tidak masalah dan bisa melakukan belajar kelompok. Karena sebenarnya rencana saya untuk barcode, numerasi, dan literasi ini tidak dilaksanakan setiap hari, seminggu sekali. Dan saya merencanakannya di hari Sabtu. Ya. Tangan puas. Kalau begitu saya cukupkan.
seminar saya hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.